Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Amin. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita, tubuh kita untuk sama-sama memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian Bapak Budiman. Oh
mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih boleh ada, kami masih boleh bernafas, kami tahu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kejadian dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang boleh kami terima. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal apapun itu Tuhan Yesus yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu itu karena seizin Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, kemanapun kami melangkah Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami. Hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami datang kembali ke mezbah-Mu yang kudus Tuhan, dan menaikkan pujian kami, ucapan syukur kami, sorak-sorak kami, karena Engkau Allah yang baik, karena Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih saat ini Tuhan, kami akan memuji-Mu, memuliakan-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya yang Bapak Ibu boleh tetap bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian yang berkata, ajarku berdiam.
kita akan sambung pujian yang berkata, tiba saatnya kami berkumpul bersama. Kita mau yang memberikan yang terbaik di Tuhan. Amin. Amin. Kita mau katakan, sebab Tuhan Maha Besar.
berikan yang terbaik. Boleh disiapkan terlebih dahulu. Masih doa persembahan oleh saudara. Mari kita bersatu berdoa. Mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas setiap kasih, rahmat, dan kesetiaan Tuhan kepada kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan korban syukur kami. Terimalah Tuhan setiap pemberian kami, dan kami percaya apa yang kami berikan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ucaplah bagi hati.
Yesus, Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan yang senantiasa menyertai kami, kasih sayang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kalau pagi ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu, kami boleh memuji Engkau Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu ini hanya karena kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, dan terimalah setiap penyembahan kami, terimalah setiap pujian kami Tuhan, jadi satu persembahan yang hidup di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami bawa hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua jemaat-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus menerima kekuatan dari Engkau, kami menerima penghiburan dari Engkau, kami menerima kesembuhan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua. Kalau ada kuasa yang ingin mengacaukan fokus kami satukan hati kami tolak patahkan kekuatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya Roh Kudus yang menguasai kami, Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, untuk pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak-Bapak. Haleluya. Lalu saya dapat dari Papua, salam. Apa itu orang Papua? Ada satu bahasa, tapi mewakili mereka. Wah. Itu artinya salam, terima kasih, dan salam jumpa. Ya, saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya boleh datang kembali lolos dari nyamuk malaria. Kalau di sini nyamuk banyak, ya, digigit masa bodoh. Di sana itu di kamar ada satu nyamuk, kita kejar beramai-ramai. Jangan ini yang membawa kita gak pulang ke Jakarta, ya, malaria. Dan di sana dibilang kalau ada di sana kena banyak makan, terus ini banyak makan, ini bagaimana berat supaya katanya tahan tubuhnya. Tapi saya katakan itu bukan, tetapi perlindungan dari Tuhan yang kami boleh alami sehingga kami boleh pulang dan selamat. Saudara, ada yang lain dari saya enggak, saudara lihat? Ada? Cincin. Apa? Oh, cincin. Orang bilang, ini dukun baru pulang dari Papua. Teman-teman saya ya kasih hadiah cincin 3. Pakai dia, kami ini dukun santet nih, baru dari Papua mendatang. Nggak apa-apa, mau saya ini katanya Hotman Paris. Saya dikasih katanya, ini dikasih oleh ketua Hoki Papua. Ini adalah batu di mana dapat dari timika atau digunakan untuk mas kawin. Tapi saya nggak bukan kawin lagi, cuma dikasih tahu. Nah, anak-anak muda boleh beli ini 10 juta. Saya sudah lelang langsung 10 juta. Ya, tapi bukan untuk Pak Tamrin, bukan untuk Bayo apa namanya, Pak siapa namanya, Alex, bukan. Buat muda-muda boleh, ya, bagi-bagi ini boleh, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur tidak cuma menopang kami selama dalam perjalanan misi, dan kami lihat kalian semua sehat, diberkati Tuhan, ditolong. Adakah yang kena PHK di sini? Tolong angkat tangan. Tak ada kan? Berarti Tuhan pelihara kita. Itu bukan kebetulan, sekali lagi. Ketika saudara menopang pelayanan misi, Tuhan perhatikan kesehatanmu, Tuhan perhatikan pekerjaanmu, Tuhan memperhatikan bisnismu. Memang kita tidak melambung tinggi, tapi Tuhan jaga. Dan itu perlu momen ini, ya. Kami ujung tombak, kami anak panah, saudara adalah busur yang melepaskan kami. Kalau tidak ada busur, maka kami tidak akan berangkat sampai ke Papua. Nah, saudara, sekali lagi saya bersyukur, terima kasih jemaat menopang. Ya, perjalanan kami dalam doa, puasa, dana juga saudara
berikan untuk menopang kami sehingga kami boleh pulang dengan selamat dalam pelayanan kami di Papua. Kami ada 5 tempat: Sentani, Timika, Jayapura, dan Wamena. Nah, ini tempat pelayanan kami selama ada di Papua. Jadi bukan jalan-jalan. Semua rencana jalan-jalan diblokir karena ada demo di sana. Kami berangkat hari Senin, mereka bilang syukur Bapak bisa berangkat hari Senin. Kalau hari Selasa, Rabu, Kamis mungkin bandara itu ditutup sama orang-orang karena demo. Saya bilang Tuhan tahu, karena kami ingin juga kembali ke Jakarta untuk melayani jemaat Tuhan yang ada yang mempercayakan di Sukapura. Nah, untuk itu saudara, kita akan baca sama-sama di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 27 ya. Kalau sudah dapat, kita akan baca ayat ini bergantian. Mazmur 27 ya. Bisa munculkan ya. Ada tema khotbahnya sudah muncul. Ya, itu dia. Coba lihat. Terus ayatnya akan muncul. Ya, itu dia ayat. Ya, saudara. Karena panjang, saudara boleh duduk. Saya yang pegal karena saya baru pulang. Pegal kaki saya, tapi apa? Ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 kita akan baca bergantian. Tema daripada ini aman dalam perlindungan Tuhan, dan tema ini juga yang saya angkat pagi hari ini sebagai judul khotbah saya, yaitu aman dalam perlindungan Tuhan. Ayat 1 dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 2, baca pelan, gak usah buru-buru, dan nikmati ayat ini. Baik ini nikmati, karena ini firman yang perlu kita dapatkan dan kita bawa pulang ke rumah sepanjang minggu ini dalam bisnis dan segala kegiatan kita. Ayat 2, saudara baca ayat 2. 2, 3. Yakni semua lawanku dan musuhku, maka dunia. Ya, ayat yang ketiga dia kata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Sama-sama kita baca ayat yang ke-6, 2, 3. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorak. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di hari-hari ini kita sedang, ketika saya ada di Papua, ya, saya terkaget-kaget ada orang Malang di sana yang sibuk dia bicara, ini ada saudara saya yang meninggal, ini ada saudara. Saya nggak begitu tahu karena selama di Papua saya tidak nonton berita karena kami dalam pelayanan terus. Kami diajak makan oleh seorang jemaat yang ada di Sentani, dia dari Malang, lalu mereka ngomong kajuruhan. Saya pikir apa kajuruhan? Rupanya ada terjadi musibah, tragedi yang luar biasa ketika kesebelasan Persibaya dan Arema Malang bertanding. Ya, ada musibah di mana terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Dan sampai tadi malam saya mendengar berita yang meninggal 131 orang dan belum tahu ada lagi yang menyusul. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Ada orang datang nonton sepak bola, senang, pulang mayat.
Ada orang di sana-sana datang, sampai di sana diinjak-injak, sampai harus masuk di rumah sakit diinfus. Apakah dia rencanakan untuk pergi diinjak-injak? Apakah dia rencanakan pergi untuk mati? Tidak. Tapi ini menjadi satu peringatan bagi kita sebagai orang percaya, yang ada di dalam Tuhan kita pasti ada perlindungan. Tuhan tahu kejadian yang akan terjadi di sekeliling kita. Ya, ibu-ibu yang ada di Thailand itu menangis histeris. Kenapa? Tiba-tiba ada seorang mantan kepolisian, ketika dia pulang dari pengadilan karena dia desersi, dia pulang ya ke asrama tempat penitipan anak-anak, lalu dia tembak semua itu anak-anak yang tidak berdaya, tidak berdosa. Dia tembak semua, hampir 40 orang yang mati. Ya, ada orang tua bilang lebih baik saya mati daripada anak saya. Kenapa? Bagaimana orang tua dia melahirkan, membesarkan, dalam proses pendidikan dibunuh. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada. Hujan lebat kemarin, tiba-tiba di Jakarta Selatan, daerah Kemang, daerah elit. Kalau Sukapura nggak termasuk daerah elit. Ini daerah kumuh, dari dulu dibilang kumuh. Kalau bilang kamu tinggal di mana? Kemang. Tinggal di mana? Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hebat. Anak-anak sedang main senang-senang di situ. Ya, hujan, main-main air hujan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tembok ya penyangga di mana mereka tinggal itu roboh dan air bah turun, mereka mati. Siapa yang tahu? Saya bukan takut-takut, saudara. Bukan. Saya bukan takut-takut. Tapi inilah yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Perlindungan daripada Tuhan aman. Selama ini saya tahu kita berlindung bukan kepada jam sostek, bukan kepada rumah sakit, bukan kepada gubernur, tapi kita berlindung. Saya bawa saudara berlindung kepada Tuhan. Itu sebabnya saya tahu tidak ada yang akan di PHK. Kalau toh memang PHK, Tuhan siapkan pekerjaan yang lebih bagus. Asal kita tahu seperti apa yang tadi Bapak Bibian kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya tahu sampai saat ini jemaat memberi terbaik bagi Tuhan. Orang takut masuk kebaktian karena ada COVID. Tapi ketika saya beritahu mari datang, kita beribadah, saudara datang. Sementara mereka yang nyaman-nyaman di rumah, malah mereka yang kena. Saya katakan ini bukan kebetulan. Sekali lagi bukan kebetulan. Karena kita berikan apa yang diajarkan oleh Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara, aman dalam perlindungan Tuhan dalam arti kata bukannya jalan tol lancar atau orang berdayung perahu di Danau Sentani, Danau Toba, Danau Tondano, bukan. Jadi nggak ada gelombang, nggak ada angin, nggak ada badai, tenang. Tidak. Perjalanan jemaat Immanuel, kalau Tuhan izinkan tanggal 27 kita merayakan hari ulang tahun 32 atau 33. Banyak godaan, tantangan, gejolak, angin, badai, silih berganti menghantam iman kita, tapi kita tegak berdiri karena kita aman dalam Tuhan. Ini sekali lagi bukan kebetulan, saudara. Sejarah bisa membuktikan, saudara. Jemaat di sini sederhana kecil, tapi saya pergi ke Papua melayani 32 sinode, bukan hanya di dalam kalangan GPDI. Ada HKBP di situ, ada Bentel di situ, ada GSJA di situ. Pokoknya itu ada gereja Gigi, ada gereja, pokoknya 32 sinode. Siapa? Kalau saya banding, gereja mereka, kalau datang itu, mereka pikir ada ceritanya di gereja Sukapura. Gereja yang mentereng lebih hebat dari Kelapa Gading, karena mereka disupport oleh pemerintah. Dana dari sana diberikan untuk bangun gereja dan tidak ada halangan. Tetapi kami datang untuk membawa berita. Biarlah jemaat hamba-hamba Tuhan berlindung kepada Tuhan, jaga moral, etika, integritas karaktermu. Saya memimpin jemaat yang tidak sebesar mereka, tapi anugerah Tuhan, proses 32 tahun saya bisa bawa ke mereka
bahwa kami bukan jemaat abal-abal yang ada di Jakarta. Kami disiksa, diteror, diintimidasi, diperlakukan sebagai bukan manusia yang hidup di DKI Jakarta. Seolah-olah kita orang Kristen itu tidak punya harga. Hanya kelompok tertentu yang punya harga bisa beribadah. Tapi saya beritahu sama mereka, kami masih tetap bertahan. Jemaat di sini bisa eksis. Kenapa? Tuhan yang lindungi. Jadi jangan saudara berpikir, oh saya enak, tidak masalah. Tapi di sana kan nggak pernah, saudara akan lihat, kita akan lihat bagaimana proses Tuhan. Di sini saudara dididik, saudara diajar, mungkin keras. Seperti saya, ketika saya masuk di sana, saya bilang terima kasih Tuhan didik saya di Jakarta untuk mengajar orang Papua. Ya, besok-besok Tuhan izinkan saya akan ada di Tanah Batu, ada di Timur, ya. Yang saya sudah jalani Manado, ya, sebagian Sumatera, sekarang Papua. Nah, saudara yang kasih kita melihat kembali, ya, apa yang dikatakan dalam ayat pertama itu, dikatakan yang coba munculkan ayat pertama, ya. Ayat pertama saya simpulkan adalah Tuhan bentengku, tempat pertahanan yang aman, ya, tempat yang tidak mudah diganggu gugat. Itulah saudara dan saya. Meskipun tiap hari acara-acara khusus saudara dijaga oleh polisi. Saya beritahu di sana, oh, di Jakarta gereja masih jaga polisi. Iya, tapi bukan itu yang jagain kami. Ada Tuhan jagain kami. Mereka takut ketika kita ibadah, bukan berani. Justru mereka bilang, berhenti ibadah, kami takut. Kalau Bapak ibadah tadi, kalau Bapak diganggu, kami dicopot. Saya bilang tidak, kami mau beribadah karena ada perlindungan yang diberikan oleh Tuhan kita. Itu saya cerita. Jadi iman saudara yang sedikit, yang saudara gereja sedikit, yang abal-abal sini, orang bilang ada. Tapi saya bisa buktikan kita memberkati Papua yang bisa tanam Papua. Kami diminta pulang, balik lagi. Ya. Kenapa? Mereka tahu kualitas yang kami bawa. Bukan penampilan, bukan kelihatan hebat manusia. Tapi kami ingin kami kelihatan hebat di hadapan Tuhan, kesaksian demi kesaksian. Dan apa mereka minta? Tolong kami, bekali kami dengan firman, bagaimana cara kami akan bertahan dan kami akan menyerang keluar kepada Kedar Nebayon. Insya Allah ada 3 lokasi yang kami akan bangun. Pondok Pesantren Kabar Baik, Timika, Wamena, Jayapura. Bukan ada amin. Mereka minta, bukan kita. Sudah siapkan tanah 1 hektar, 2 hektar. Bayangkan, kami nggak minta. Tapi mereka melihat apa yang kami lakukan ini memang ngeri-ngeri sedap. Tetapi membangunkan, membangkitkan semangat mereka. Dan kami katakan kami ada karena perlindungan Tuhan, bukan karena organisasi. Ya, nah kita lanjutkan. Benteng, ya. Mazmur 28 ayat 78, kita lihat. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena banyak ayat kita baca, tapi saudara baca, saya nggak banyak komentar, tapi supaya saudara lihat inti daripada aman, ya, dalam perlindungan Tuhan. Pertama kita lihat adalah Tuhan adalah bentengku. Baca sama-sama ayat ini 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria dia hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ayat 8, 2, 3. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Baca ini Alkitab, ketika saudara baca, saudara bilang amin, itu akan masuk di hatimu. Benar, Tuhan adalah bentengku. Perlindungan Tuhan bukan sekedar jalan di air yang tenang, ada jalan tol, tapi ada serangan. Ada serangan. Tapi apa? Kita aman. Ya, kita aman. Ya, itu yang pertama. Ayat yang kedua. Kita lihat ayat yang kedua. Coba ayat yang kedua. Apa? Ayat yang kedua. Aman dalam perlindungan Tuhan sebab musuh-musuh yang menyerang tergelincir dan jatuh. Saudara mau lihat ayatnya ini gitu. Ya. Kita baca ayat ini, masuk 66 ayat 10 dan ayat 12. 2, 3.
Engkau telah memuliakan orang yang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh air dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Bukankah kita ibadah di jalan berbulan-bulan, diinjak-injak kehormatan kita sebagai warga negara seperti tidak punya hak untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa? Itu kita sudah lewati, saudara. Api dan air. Ya, kita dipermalukan. Ya, kita dianggap bukan warga negara Indonesia. Padahal kita orang Indonesia. Sebagian orang cuma anggap dialah warga negara yang bisa mengatakan orang Indonesia. Ya. Nah, inilah musuh-musuh yang menyerang tergelincir dan catatan 13 orang yang tergelincir jatuh mati karena apa? Menginjak-injak pekerjaan Tuhan di jemaat Immanuel. Amin. Bukan saya syukurin mereka meninggal. Bukan. Tapi ketika musuh coba menyerang, ada perlindungan Tuhan bagi kita. Dia yang tergelincir, dia berpikir dia banyak, dia punya masa, dia punya kekuatan ya. Tapi satu-satu Tuhan bawa dia naik ke atas. Kata masuk 73, orang pasti dibawa naik. Subur, diberkati, mengumpul banyak hebat. Tiba-tiba sampai di atas, Tuhan tahu di tempat yang licin, pas dia mau melangkah, tergelincir, jatuh, hancur. Tapi saudara dan saya, Alkitab katakan 7 kali orang benar jatuh, tapi hancur atau bangkit lagi? Bangkit. Itulah jemaat Immanuel. Amin. 7 kali kita dihadas, bukan 7 kali lagi, berpuluh-puluh kali kita diserbu, dihajar habis-habisan. Tapi kita bangkit. Kenapa? Tuhan yang melindungi kita. Makanya jangan saudara anggap, wah ibadah di Immanuel itu gak ada apa-apanya. Saudara punya gaung sampai seluruh Indonesia sekarang. Di mana? Di Sukapura. Ada satu gereja yang mengalami tindasan dari Kedar Nebayon yang luar biasa. Makanya saya berani cerita kepada mereka dengan foto, bukan karang-karang, saudara. Bukan. Bukti ada. Kami boleh bertahan karena perlindungan Tuhan. Bukan kita mau sombong, saudara. Saya tidak sombong, tapi saya menjaga Tuhan tolong menjaga hati saya. Jangan saya merasa sombong. Kemarin saya hormat gereja GPD terbesar yang ada di Jakarta. GPD Ketapa. Selama saya bilang, ini jemaat. Kalau di sana kan enak, gede. Saya bicara pada ahli Torah. Kami cuma diutus Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Ternyata mereka bilang, tolong dong ajarin kami bagaimana kami mau menjangkau mereka. Ya puji Tuhan, kami mau. Meskipun kamu sudah lebih dulu tahu dari kami, mereka sudah berusia di jemaat Ketapa dari tahun 30. Berapa usianya? Coba hitung. Ada yang sudah lahir kan? Tahun 1930 itu jemaat yang ada di Ketapa. Kita baru 32 tahun, dia sudah berapa? 100 tahun loh. 92. Ya? 92. Kita berapa? 32. Berarti ada 60 tahun. Kenapa sudah di zona nyaman? Zona nyaman. Saudara sudah tahu kan zona nyaman itu artinya apa? MNTR. Saya cerita. Jangan kalian sudah di Utara ya, yang 1.800 sidang saya bilang sudah MNTR, apalagi yang di sini. Saya bilang begitu, sama-sama kita keluar dari zona nyaman. Beritakan kabar baik. Karena waktu Tuhan datang dia tanya berapa jiwa kamu sudah bawa bagi aku. Bukan pangkat kedudukan, bukan titel banyak, bukan berapa jiwa. Dan itu yang kita harus renungkan dalam hidup ini. Sebagai orang Kristen, apa artinya saya menjadi orang Kristen? Udah pasti diberkati Tuhan, sudah jangan ditanya. Buktinya saya dikasih cuti. Saya nggak minta mahal ini. Dari mana? Ini dari Freeport. Mahal ini. Cuma dikasih. Ini ketua tim. Wah, saya bilang ini kok dapat ini batu-batu jimat. Mereka batu jimat. Mereka pilih kan, oh ini hitam ini saya bilang. Karena saya memang gak suka batu. Saya cuma tahu batu bata, batu koral, batu split. Kalau begini, aduh, saya enggak. Tapi dikasih. Ini ketua tim. Ini harga batu ini. Yang sana mereka mau ambil, tapi karena kasih sama saya nggak berani anggota. Ketua tim.
Dia saya sudah lelang kan, kalau mau beli 10 juta saya lepas. Haleluya. Perlindungan Tuhan saudara. Ya. Nah, kita melihat kembali musuh-musuh menyerang, tetapi mereka tergelincir di hadapan. Mazmur 66. Coba kita lihat. Ini ayat referensinya. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Kalau memurnikan, tadi kita sudah bacakan. Nah, ini kita sudah murnikan. Jemaat ibadah dimurnikan, bukan diminta bobo, dibawa di tempat yang nyaman, tempat ber-AC, tempat yang nyaman. Tidak, ini gak ada AC. Tapi semangat jemaat yang ada, saya bawa. Kami tidak diminta bobo dengan kesenangan daging, tapi kami punya beban tanggung jawab buat saudara di seluruh Indonesia. Amin. Kembali saudara yang berikut. Saya sekali lagi bukan sombongkan ini. Kemarin kami mengikuti pertemuan Jawa Barat 700 sidang. Om, kami dengar kau punya pelayanan dalam pelayanan Kedan Bayo, Tuhan berkati yang betul. Karena saya janji, bolehkah kami juga mendapat bagian kerjasama dengan jemaat sini melalui bersama 700 sidang seluruh Jawa Barat. DPD itu sudah. Oke, silakan. Kalau untuk itu saya akan bilang enggak, karena untuk jiwa. Belum selesai itu Kalimantan Selatan, Banjarmasin, itu kurang lebih 600 sidang. Minta, bolehkah dibagikan berkat buat kami? Saya bilang itu tinggal atur waktu, nggak bisa sekarang, nanti mungkin tahun depan. Kalau kami jalan, saudara, kami tidak main-main, kami tidak pergi dari satu tempat ke tempat Mesir, enggak. Di Papua kami dibawa di perbatasan dengan Papua Nugini. Mereka ajak, tapi akhirnya waktu berangkat, Pak, nggak boleh karena keamanan, tidak menjamin. Ya sudah, memang kami enak, nyaman, istirahat karena pagi, siang, sore, karena dikuras. Bawa di Mamena, Pegunungan Jawa Wijaya. Mereka membawa di pegunungan di mana tempat yang sejuk, yang dingin airnya seperti, karena salah satu keajaiban dunia ada di sana sebenarnya. Salju abadi ada di Pegunungan Jaya Wijaya. Kami mau bawa ke sana, tapi karena kesibukan tidak jadi. Yang memang supaya kami tidak dapat cerita bahwa saudara saya jalan-jalan ke Papua ke tempat yang paling dingin, tapi saya nggak cerita jiwa. Ya, banyak penginjil kalau keluar daerah hanya apa? Cari kesempatan dalam kesempitan untuk wisata. Saya masuk ke Sulawesi Utara nggak pernah saya bawa tim ke Bunaken. Cari jiwa. Ya, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau beritahu ayat berikut lagi ya, kita melihat dalam ayat 66 ini iman sudah terlatih dengan api, ya. Iman sudah terlatih, terus iman sudah terlatih dengan api atau disantet habis-habis. Saudara saya di sini jangan saudara pikir saya tidak pernah merasakan itu. Ada satu saat saya dapat bisu. Tapi saya tahu ini santet yang coba menghancurkan saya. Saya pulang, saya bilang sebelum malam kita puasa saja. Gak ada obat menghadapi santet itu. Ada, kita juga obat tidak mulus, diganggu. Oh, hamba Tuhan itu enak, diganggu. Bagaimana saya mau cerita kepada saudara pertolongan Tuhan karena saya mulus terus. Sama. Setelah doa puasa, Tuhan tolong sembuh. Tapi kami tidak bebas hambatan. Oh enggak. Itu sebabnya kalau kami ajar saudara, kami juga diajar Tuhan dulu baru ajar. Supaya begitu pengalaman yang Tuhan izinkan kami boleh bagikan kepada saudara. Sama seperti Tuhan Yesus, dia pengalaman naik mati di kayu salib sehingga dia tahu bagaimana siksa. Nabi Yesus tidak pernah naik di salib disiksa, dia tidak pernah tahu bagaimana cerita dia disiksa. Jadi anak bapak punya sorga, punya langit bumi disiksa oleh Laskaron dan orang Yahudi. Nah, saudara, sebenarnya ini ada satu kisah, ya, ayat 2 ini. Waktu kami sampai di rumah Mena, kami ketemu seorang ibu namanya dari Batak, Ibu Sregar. Dia dinikahi oleh orang Banten, ya. Ini kita masuk Kristen. Anak kelima, dia bilang saya akan tinggalkan kamu di sini sampai mati. Saya mau menikah lagi. Benar. Dia pergi menikah.
Itu ibu dari bayangkan dari Batak pergi ada di Papua, ditinggal sama suami, mau hidup bagaimana? Tapi ini risiko. Kenapa dia mau ambil orang yang tidak seiman? Ini peringatan bagi anak-anak muda, jangan main-main dengan Tuhan Yesus. Dia tidak kasih makan, dia kasih numpang rumah. Rumah pun itu waktu demo di sana dia kasih tahu sama orang-orang Wamena, bakar itu rumah sama istrinya. Berarti istri dan anak-anak diperintahkan bakar. Mereka kan rasa takut. Nah waktu kompleks itu dibakar, ya sekeliling rumah orang itu terbakar semua. Jadi waktu dia datang dia bilang, kenapa nggak terbakar? Kenapa nggak terbakar? Istrinya bilang, memang kenapa? Saya punya dukun, saya sudah ambil dari Banten, suruh supaya rumah ini dibakar sama-sama kamu dan anak-anak. Bayangkan. Mereka nggak perlu lagi istri dan anak-anak. Sudah menikah lagi. Ibu ini dilindungi Tuhan. Ditinggal oleh suami, tidak dikasih makan di perantauan. Tapi Tuhan kasih doa, dia berdoa dan dia cuma bungkus ini, dia bilang saya cuma makan, saya ambil pewarna, saya campur dengan gula, kemudian bungkus dengan plastik, saya jual di pasar. Itu aja. Tapi heran, jam 12 siang dagangan saya sudah laku untuk makan hari itu. Besok juga begitu, besok juga begitu. Kemudian Tuhan buka. Belum yang dia buka. Tahu nggak saudara apa yang terjadi? Setelah anak-anak sudah jadi sarjana, bapaknya bilang, anak-anak kamu sudah jadi sarjana. Dia mau anaknya mati semua. Dia bawa istri mudanya. Kami nggak ada makan. Bayangkan, istri muda yang dia bangga, kami nggak ada makan. Jadi ibu ini bilang, kamu mau beras? Dia kasih. Puji Tuhan, Tuhan berkati kamu. Ini dongkol suaminya. Jadi saudara yang bertani dalam Tuhan, kalau mengalami hal yang sama, ikutin firman Allah, perlindungan daripada Tuhan. Mereka ada bara api di atas. Amin. Jangan saudara berpikir kalau kita baik dengan orang yang jahat sama kita, Tuhan tidak perhatikan. Orang yang jahat kita beri dia makan, beri dia minum. Dengan melakukan ini kita taruh bara api di atas. Ya, nah inilah apa yang kami dapatkan di sana. Nah, saudara yang kasih tahu, dia udah kami makan. Dia bilang di situ asik, wow ini makanan Batak di sini mah. Ini orang-orang Batak. Kenapa nggak bawa ke Papua? Ini minta saja di Papua sana. Nah, dia tinggal di Wamena. Yang ketiga, kita lihat ayat yang ketiga. Sekalipun dikepung musuh tetap kokoh imannya. Ini kisah mengenai Hizkia. Coba kita baca saja saudara. Yang kita lewatin aja ini. 2, 3. Tuhan, sama-sama semua baca karena ini punya korelasi dalam hidup kita, dalam perlindungan Tuhan. Ada poin-poin yang perlu kita rasakan. Betulkah ini? Ya, boleh sama-sama kita baca. 2, 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan Raja, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhur telah mendengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6 sama-sama lagi semua suara terbuka. 2, 3. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saya simpulkan, perjuangan Hizkia mengalami maut yang sedang dihadapi, baik sakit maupun serangan dari Raja Asyur. Dia hanya menangis dan berdoa. Dan ini yang saya pompa terus kepada jemaat yang ada. Puasa, berdoa, nangis, dan terima kasih saudara semua sehat karena pertolongan. Amin. Amin. Anak pun keluarga.
Kenapa? Tuhan yang melindungi. Kita mencontoh Hizkia, ya. Hizkia, ya. Dia berjuang dengan darah dan air mata, ya. Dan mohon dibenarkan oleh Tuhan. Saudara lihat, kalau kita hidup benar, kita bisa tunduk sama Tuhan. Dan ini seringkali orang Kristen tidak mau nyanyi itu lagu. Hizkia tantang. Kalau jemaat Tuhan hidup benar, tantang sama Tuhan. Tuhan, saya punya masalah, tolong selesaikan. Gak ada yang berani. Kita belajar dari Alkitab, bukan belajar dari gembala saudara. Belajar dari Alkitab, kita lihat ayat itu, kita baca dulu. Ini gak ada di sini. Baca ayat itu, Mazmur 26 ayat 2 sampai 4. Mazmur 26. Coba 2, 3. Jangan saudara bilang, ayat itu ada orang yang karena kerdil imannya, dia bilang, kamu nyanyi lagu itu dong, jangan lagu itu. Kenapa? Cuma mau yang enak, mau yang enak, mau diberkati, mau semua buat dia. Kalau bilang untuk masuk ujian, jangan. Memang anak Tuhan itu memang tidak harus lewat jalan tol terus. Jemaat Immanuel nggak jalan tol terus kan? Dulu kita pakai jalan, sekarang kita di sini. Dan saya yakin kalau Tuhan izinkan kita punya satu tempat yang lebih mewah daripada yang ada di belakang. Tuhan memang proses kita kok. Ada gembala bilang, itu pendeta Polri itu salah kalau dipanggil di Sukapura, makanya nggak bangun gereja. Anugerah Tuhan, saya bukan bangun gereja, saya bangun tubuh Kristus sebagai kerajaan Allah. Amin. Yang ada di dalam, di bawah bimbingan saudara, 43 ustaz dan 1.521 orang kena remail yang sudah percaya Yesus. Amin. Bila tidak ada halangan, tanggal 24-25 kami berangkat, didik mereka. Saya bilang sama ibu gembala, biar Pak Ibu udah tahu. Karena kami mau didik mereka. Mereka ini baru, dia udah kumisan, jenggotan, rohaninya masih anak kecil. Ya, saudara dan saya sudah melalui proses. Kita bagi kepada mereka. Kita bilang, Tuhan tolong, saya mau bawa beras, mau bawa apa, supaya memotivasi di para ustaz. Mereka nggak ada yang biayai kok. Saya sudah bilang berdoa. Dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan peliharakan. Rencana kami akan bawa dalam seminar untuk memberitahu mereka mengenai ketahanan iman. Sama seperti yang saudara baca saat ini. Ini saya akan bawa ke mereka. Kami juga yang ada di Sukapura, kamu baru 7 tahun, kami sudah 32 tahun. Tapi kami dipelihara Tuhan, yakin Tuhan akan pelihara kamu. Ya, luar biasa. Ya, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat ayat 4. Cinta Tuhan pribadi. Ya. Aman dalam lindungan Tuhan, harus cinta Tuhan dan beribadah. Saya melihat saat ini penuh. Berarti saudara mencintai Tuhan. Amin. Saudara mengasihi Tuhan. Jangan tanya berkatnya saudara. Tuhan cuma bilang mencintai Tuhan ibadah. Jangan tanya berkat. Tuhan lebih tahu dari kita. Amin. Saudara bisa lihat tengkukmu saudara. Saudara lihat batang leher belakang bisa lihat. Bisa lah. Tuhan bisa lihat. Karena dia punya mata di semua penjuru. Amin. Ya. Kalau dia bilang aku menyertai kamu, buktinya sampai saat ini kita tidak ada yang keleleran. Ya. Nah, saudara kasih apa ayat ini? Kita lihat. Mazmur 26. Mari kita baca lagi Mazmur 26 sama-sama supaya saudara tahu aman dalam perlindungan Tuhan karena cinta Tuhan. Ayatnya ini 2, 3. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersembahyang. Kemudian ayat yang ke Mazmur 63 ayat 5. 2, 3. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku di demi nama. Kemudian Mazmur 84 ayat 5 dan 8. 2, 3. Ya, saudara, di dalam ayat ini cinta Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan, cintai Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Ada satu hal yang saya ingin tekankan di sini, pasal 63 ayat 5, angkat tangan.
Waktu saya angkat tadi, saya lupa. Biasanya saya angkat tangan dua. Teman saya nggak mau angkat tangan dua-dua, nanti yang di belakang, itu benar kasih dia punya cincin. Jadi saya kasih tahu dulu, saya punya cincin. Karena teman-teman saya waktu dapat 3 cincin, 4. Ada apa Pak? Biasanya laki ini dia pegang dagu. Oh ini pegang dagu. Saya bilang, pendeta Marlin ini, apa posisi dagumu? Dagunya nggak bagus. Tapi apa? Oh, kasih lihat, ini ada cincin 4 dari Papua. Saya pegang ini. Ngomong begini kan, apa yang kasih lihat? Bukan dagunya, cincin. Kekuatan kita bukan dari dunia, saudara. Angkat tangan itu tanda menyerah. Berseru. Saya coba belakangan ini ketika mau ikut naik pesawat, ketika pesawat mau nanya, mau take off, ya, dan landing itu adalah saat-saat yang kritis bagi pesawat. Waktu dia naik dan turun. Dan saya boleh coba. Ketika dia mau naik, saya cuma angkat tangan. Orang di belakang lihat itu. Apa itu angkat tangan? Dia nggak tahu saya lagi berserah kepada Tuhan. Saya lagi berserah dan mohon pertolongan daripada Tuhan. Saudara tahu, pendeta Sony Manuang Ketua Fokin Papua, waktu dia berangkat dari Timing dari Sentani, dia kembali di Sentani, dia pergi ke salah satu wilayah di Monokwari kalau nggak salah. Nah, waktu sudah di pesawat, mau turun, pesawat nggak bisa turun, landasan bagus, landasan tidak ada masalah. Tapi apa? Roda pesawat tidak keluar. Dia mutar sekali, mutar 2 kali. Itu gemetar, itu pramugari. Pilot itu saya bilang, Pak, saya nggak tahu mau buat apa lagi. Mau nggak mau kita harus paksa mendarat. Dan paksa mendarat hanya 2, hidup atau mati atau celaka. Tapi hamba Tuhan ini, dia kumpulkan pramugari yang ada. Angkat tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Minta perlindungan Tuhan. Tuhan, cuaca baik, landasan tidak ada masalah, tapi roda pesawat tidak bisa turun, dia bisa keluar dari perut pesawat. Dan kami tidak bisa mendarat. Itu sudah dalam keadaan yang luar biasa ketakutan. Hamba Tuhan ini diangkat. Mari semua pramugari katakan, Tuhan tolong kami. Kami tidak tahu berdoa. Sementara mereka berdoa, itu pesawat lagi putar begini, tiba-tiba ini, yuk, langsung bergerak. Roda pesawat sudah keluar, dia bisa mendarat dengan selamat. Amin. Perlindungan. Amin. Jadi jangan saudara, kalau ada saudara mau angkat tangan, angkat, dua-dua angkat. Kita ada kalanya sudah dibatasi dengan gengsi. Angkat tangan, gua kan orang terhormat. Angkat tangan, bukan level gua. Siapa saudara, siapa saya, hadapin dunia yang begitu jahat ini, siapa? Nggak ada pilih merek, nggak ada lihat dia di gedung. Sama kita menghadapi masalah dalam hidup ini, kita belajar berserah. Ya, lanjut kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima, ia melindungi dan menyembunyikan, mengangkat ke atas gunung batu. Bayangkan kita diberikan satu kehormatan yang luar biasa. Siapa saudara? Dijaga, dilindungi, disembunyikan, diangkat di atas gunung batu. Dan gunung batu itu dibayangkan pada zaman itu tidak bisa didaki oleh musuh. Dan tidak bisa mudah dihantam oleh banjir, badai. Kenapa? Kuat. Nah ini ayatnya. Kita baca ayat Mazmur 31 ayat 22-23. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Sama-sama dengan suara yang lantang. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Atau jaminan Tuhan Yesus kuat. Sekarang kan perbantahan lidah di udara lewat medsos kan luar biasa. Ya, luar biasa. Sebelum itu terjadi, sekarang Tuhan sudah dikatakan bahwa kita akan dilindungi dari perbantahan lidah. Jangan kita berpikir Tuhan itu tidak tahu kalau kita curang. Tuhan tahu apa adanya. Dia di atas dia, tidak di atas dia. Karena Tuhan angkat kita kok, bukan jatuhkan kita. Nah, kita lihat lebih jauh lagi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia akan menjamin kita. Di ayat 6 kita baca. Ya. Mazmur 32 ayat 30 ayat 23. Ya. Ada kemenangan, sorak-sorai
nyanyian dan mazmur. Ya. Karena apa? Saudara baca ayat ini. Baca ayat 6. Ya. 3. Aku akan memuji. Buat semua sama-sama. Misalkan 2, 3. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Anugerah Tuhan 31 bulan saya tidak pernah mengubur. Jemaat Immanuel masuk ke pulang kubur karena Tuhan yang angkat kita. Lolos dari maut COVID. Amin. Amin saudara. Siapa yang lindungi saudara? Tuhan, karena kita jadikan Dia pelindung kita. Ya, 31 bulan itu bukan mainan. Sekali lagi, 31 bulan bukan waktu sedikit, tapi aman dalam perlindungan Tuhan sudah terbukti. Itu sebabnya sekarang kita diajar bersorak-sorai, bernyanyi, mengangkat tangan, doa, memuji. Kita bersorak. Kalau bagian pertama kita sudah baca dari 1 ayat 1 sampai 6, itu Tuhan sudah lakukan bagi kita. Nah sekarang saya ingin tutup apa yang kita harus lakukan. Ini kita lihat. Berintegrasi, coba baca 2, 3. Berintegritaslah, artinya jujurlah dalam hidup dan juga berhidup. Kita lihat ya, tokoh dalam Alkitab yang punya integritas ketika mereka lolos dari maut. Sebenarnya mereka akan pergi berperang hanya 2, mati atau menang, tapi Tuhan kasih kemenangan. Tapi kita lihat apa yang mereka lakukan ketika menang, nyawa mereka terpelihara. Kita lihat dulu ya, saudara. Pertama kita baca dulu Hakim-Hakim 11 ayat 33 sampai 36. Coba Hakim-Hakim. Ya, coba buat muncul. Ya, Hakim-Hakim. Saudara, tadi kita sudah terima banyak dari Tuhan. Sekarang Tuhan bertanya melalui saya, apa yang kita sudah buat untuk Tuhan? Harus jawab. Jangan kita hanya begini, oh Tuhan baik, Tuhan sudah tolong. Ya, terus-terusnya Tuhan akan tolong, Tuhan baik. Tetapi kita juga harus menyadari apa yang kita harus lakukan untuk mengucap terima kasih dan melakukan pada Tuhan. Mari kita baca ayat ini ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang berapa? 33 dulu ya. 33. Demikian firman Tuhan. Ya, mulai ayat 31 dulu saya baca. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ayat 33 sampai 36. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aron sampai dekat Minim, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel, Karimah, ke Ramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul panah serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur, luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Ayat 36. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yaitu Bani Amon. Yefta ketika dia pulang perang, waktu menghadapi Bani Amon, dia bilang, saya tidak mampu. Bani Amon besar, kuat, hebat, tentaranya hebat, tapi dia bilang, Tuhan, saya ada permintaan, saya tidak mampu. Tapi kalau Tuhan tolong saya bisa mengalahkan Bani Amon,
apa yang akan keluar dari rumahku, pertama kali yang keluar dari rumahku, aku akan berikan kepadamu. Dia tidak tahu apa itu. Tapi ketika dia menang dalam pertempuran dengan Bani Ammon, waktu dia pulang, ternyata yang menyambut dia pertama itu adalah anak tunggal, satu-satunya anak perempuan. Lalu dia bilang, Tuhan, kenapa saya harus dapat yang ini? Saya sudah menang perang, sekarang saya habis masa depan saya. Habis, kenapa? Anak saya akan korbankan bagi Tuhan dan tidak akan menikah lagi. Itu menurut pandangan Yefta. Tapi saudara lihat ayat selanjutnya apa? Ya, yang dikatakan di ayat dalam Hakim-Hakim ini. Ya. Ayat 40, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun menatapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Artinya Yefta dihormati karena dia bernasar, dia penuhi nasarnya, dan anaknya dikagumi di seluruh Israel. Kalau saudara sudah ditolong oleh Tuhan, biarlah kita bertanya dalam diri, Tuhan, apa yang saya balas kasih? Terlalu baik Engkau bagi saya, terlalu mulia Engkau bagi saya hanya minta, saya sudah diberkati, pekerjaan ada, sehat, keluarga saya ditolong, Tuhan, apa yang saya harus buat untuk Tuhan? Biarlah kita berkata dalam diri kita, kita mau berbuat yang terbaik. Bukan hanya mengajar orang berbuat yang terbaik, tapi mulai dari diri kita, kita belajar yang sudah dikasih tahu firman Allah, lakukan yang terbaik. Karena apa itu? Itu untuk memuliakan Tuhan. Karena besok kita akan punya masalah lagi. Bukan cuma selesai waktu Bani Ammon, nanti ada lagi orang Moab, nanti ada lagi orang Edom. Tapi kalau kita tahu membayar nasar kita, janji kita, Tuhan catat, kamu adalah orang yang berintegritas, orang yang jujur, orang yang tahu diri, orang yang tahu berterima kasih. Tuhan ingin itu dilakukan oleh jemaat. Satu lagi contoh, ya. Ketika kita sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, ya, kita tahu mengucap syukur atau berterima kasih. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Bagi ayat terakhir ini kita baca. Sama-sama kita baca ayat ini 2, 3. Setelah Abraham kembali dari belakang Kedar Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyongsong dia ke lembah Yahweh, yakni lembah raja. Melkisedek bagi saling membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 10 dari semuanya. Saudara, ketika Abram pergi selamatkan Lot saudaranya, dia harus perangi Raja Kedor Laomer. Lalu dia bilang, Tuhan tolong, selamatkan ponakan saya akan pergi berperang. Dan waktu Abram dengan tentaranya, kurang lebih ada 300 atau 400 orang pergi, dia menang bertempuran dengan Raja Kedor Laomer. Artinya dia selamat, tidak mati dengan tentaranya. Waktu dia pulang, ketemu dengan orang yang lebih tinggi dari dia. Dia bilang sebagai ucapan syukur, ucapan terima kasih saya atas pertolongan nyawaku dan ponakanku Lot dan keselamatan, aku akan berikan persepuluhan. Persepuluhan itu bukan karena saudara dan saya tidak ditolong Tuhan. Sudah ditolong. Tapi jangan lupa mengucap syukur. Karena itu adalah kewajiban kita. Bukan hanya minta ditolong, minta sehat, minta pekerjaan, minta jodoh, minta segala macam. Ketika sudah diberi, lupa. Kita belajar kepada Abraham. Abraham adalah bapak semua orang yang beriman, baik orang Yahudi, orang Kristen, dan orang Islam. Semua yang dia lakukan oleh Abraham diikuti. Itu sebabnya jangan heran kalau kita lihat orang Israel diberkati oleh Tuhan. Ya, orang Islam juga diberkati. Orang Kristen diberkati Tuhan. Ya, kita juga jangan kalah. Artinya kita punya hak yang diberikan Abraham kepada keturunannya, kita berhak dapat. Tapi kita harus ikuti aturan yang diajarkan. Perpuluhan itu mulai dari mana? Dari Abraham.
Dia pertama kali, baru kita baca, kemudian Yakub berikan, dan kemudian seterusnya. Dan itu sebabnya orang Israel adalah orang yang paling diberkati di dunia. Ya. Kenapa? Tahu mengucap syukur. Bukan dibilang, oh kumlah. Bayangkan kalau saudara baca ayat ini, apa dikatakan oleh Abraham? Sebenarnya Abraham bisa ambil banyak. Dia bilang begini kepada Raja Sodom yang menemaninya, saya tidak minta apapun dari kamu. Enggak. Jangan kamu pikir karena saya kamu sudah bayar saya, maka saya bisa diatur sama kamu. Abraham bilang tidak. Kita baca seterusnya ayat itu. Saya ditolong karena Tuhan, saya bisa merebut Lot dan mengalahkan Kedorlaomer karena Tuhan. Jadi saya berterima kasih Tuhan, bukan kepada Raja Sodom, tetapi kepada Melkisedek. Siapa Melkisedek itu? Kalau kita baca di dalam Ibrani, dia adalah Yesus. Saudara sudah ditolong oleh Tuhan sampai saat ini. Kita sudah banyak, ya. Aman dalam perlindungan Tuhan. Kita sudah rasakan bagaimana Allah menjadi benteng kita. Ya, musuh-musuhnya menyerang dan tergelincir jatuh. Sekalipun dikepung musuh, kita tetap kokoh imannya dan kita tetap terjaga. Kemudian Tuhan, ya, cinta kepada Tuhan itu adalah keinginan Tuhan untuk kita tetap dijaga oleh Tuhan. Dan Ia melindungi, menyembunyikan, mengangkat kita ke atas gunung batu, dan ada kebenangan sorak-sorai sampai saat ini saudara sehat, aman, diberkati oleh Tuhan. Aman. Puji Tuhan. Saya ingin nyanyikan aman dalam lindungan Tuhan. Masih tidak tahu? Orang-orang yang percaya kepadanya. Ayo musik, minta nadanya. Saudara, kita aman dalam perlindungan. Dan saya yakin perlindungan Tuhan akan berlangsung terus. Taati firman, lakukan firman Allah. Jangan kita menganggap firman itu hanya kita ambil sebagian yang kita mau. Lalu yang kita tidak mau buang. Tidak, semua utuh. Apa yang Tuhan katakan itu harus sempurna kita lakukan sehingga kita berani tantang Tuhan. Selidikilah aku. Satu saat saudara akan dalam keadaan susah, dan saya tidak jamin saudara akan senang terus. Satu saat ada manusia kita susah tantang Tuhan. Tuhan selidiki aku. Saya sudah melakukan firman-Mu. Kita akan terkatur untuk kita takut menghadap Tuhan. Kenapa? Saya nggak lakukan firman Tuhan, jadi saya malu. Dan itulah kegagalan yang kita akan hadapi pertama. Padahal Tuhan mau mengampuni dan Dia akan menolong kita. Tapi kita sudah ditutup karena kelakuan kita, sehingga kita tidak bisa bergerak maju. Kita hanya di situ-situ terus. Kelas berapa? Kelas 4 SD. Sudah 10 tahun kelas 4 SD. Sudah 20 tahun kelas 4 SD. Karena tidak akan meningkatkan kualitas. Tapi saya mengatakan, aman dalam perlindungan Tuhan ketika firman Allah kita taati dan kita lakukan. Aman. Coba. Perlindungan Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang tak bergoyang dan tak berserang. Ulang lagi, aman. Perlindungan Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti gunung Sion yang tak bergoyang dan tak berserang. Satu kita berdiri. Firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus menerangkan hati kami untuk kami ingat
kami renungkan dan kami lakukan dan menjadi kesaksian dalam hidup kami bahwa kami bukan orang gagal. Kami dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan sehingga kami akan sukses. Bukan hanya sampai hari ini, tapi kesuksesan akan menanti kita sebagai orang yang ada dalam perlindungan Tuhan. Hari esok, bulan depan, tahun yang akan datang, karena Tuhan melindungi kita. Terima kasih banyak Bapak. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu. Nama Tuhan juga yang kami puji dan agungkan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan kami boleh selesaikan ibadat kami. Umat-umatmu aman, kami sehat, kami diberkati, kami dilindungi, dan kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang cerah. Bukan mudah-mudahan, karena kami berseru dan berharap kepada Tuhan yang sudah menjaga melindungi kami 31 bulan di tengah-tengah badai, gelombang, masalah, sakit penyakit, masalah ekonomi, gonjang ganjing dan segala macam kejadian-kejadian yang terjadi di DKI Jakarta. Tuhan sudah jaga, lindungi, pelihara kami, dan kami yakin untuk hari-hari yang akan datang Tuhan yang sama, di mana kami akan mendapat perlindungan, keamanan, penjagaan, kesehatan yang Tuhan akan berikan dalam hidup umat-umatmu semua. Berkati korban persembahan yang telah mereka berikan. Jika ada di antara umat-umatmu yang mengembalikan dirimu, buka tingkap langit sorga, curahkan berkat kepada umat-umatmu, sehingga apa yang mereka lakukan sebagai tanda kesadaran mereka bahwa mereka sudah diberkati Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah diberikan napas kehidupan, sehingga apa yang mereka berikan itu semua ada ucapan syukur. Terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan, karena kami adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Ini doa kami. Berkati Indonesia, berkati kota Jakarta. Kami berdoa bulan ini ada penggantian gubernur PLT yang akan masuk DKI Jakarta. Tolong pengganti gubernur Anies Baswedan adalah orang yang mempunyai hati nasionalis. Dia memperhatikan seluruh warga yang ada di DKI Jakarta supaya kami bebas beribadat, bebas untuk dapat membangun rumahmu, gereja, dan kami berdoa supaya Pancasila akan ditegakkan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Bukan hanya slogan, tapi benar-benar menjadi kenyataan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa, ini permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang berulang tahun pada kemarin, minggu yang lalu, bahkan 2-3 minggu yang lalu. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka. Usia yang mereka dapatkan, biarlah mereka kembali lagi berhormat kemuliaan nama dari Kamu. Tuhan tolong, karena hidup kami hanya dari Tuhan, bukan karena hebat, kuat, kemampuan kami, tidak, tapi semua karena kemurahan anugerah Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kekasih-kekasihku pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa yang ada dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.